Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariful Mahya dari Hukum Keluarga Islam 2A. Adapun yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang saya sayangi kawan-kawan dari Hukum Keluarga Islam 2A. Adapun tujuan saya berdiri di hadapan saudara ataupun kawan-kawan, saya ingin menjelaskan yang berjudul dengan budaya berdemokrasi. Baik, langsung saja kita membahas yang berjudul budaya berdemokrasi. Baik, jadi budaya ini bisa diartikan sebagai kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan kebiasaan di sini adalah kebiasaan atau adat-adat yang ada di kota ataupun maupun di desa. Seterusnya, berdemokrasi artinya ialah kekuasaan pemerintah atau rakyat. Jadi berdemokrasi secara etimologi bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos dan kata kratos. Jadi demos diartikan sebagai rakyat, kratos bisa diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Jadi arti populer dari demokrasi ini adalah demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk government of the people, by the people and for the people. Jadi yang kedua yang diartikan dengan demokrasi adalah perkembangan konsep demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, sebagai sikap atau pandangan hidup. Jadi berdemokrasi ini bisa dilihat dari politik atau sikap pandangan hidup seseorang. Adapun yang ketiga, arti demokrasi adalah konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno ataupun polis Athena yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi sebagai suatu bentuk pemerintahan. Adapun pembahasan yang selanjutnya ialah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Jadi pembahasan yang ini ada beberapa poin harus kita bahas. Yang pertama ialah demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan. Jadi demokrasi suatu bentuk pemerintahan ini adalah suatu demokrasi ataupun suatu pejabat yang dipercayai oleh masyarakat untuk masyarakat lain. Yang kedua, pemerintahan, bentuk pemerintahan model klasik Aristoteles, Plato dan Polybius, monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, monarki. Adapun poin yang ketiga ialah berdasarkan pada jumlah orang yang memimpin dan untuk siapa kepemimpinannya, ataupun kuantitas dan kualitas. Jadi yang dimaksud di sini berdasarkan pada jumlah orang pemimpinannya ialah jadi pemimpin yang mempunyai jabatan yaitu dipilih rakyat dan untuk rakyat. Adapun poin yang selanjutnya ialah demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Dari contohnya ialah pemerintahan dipilih oleh rakyat dan dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat umum. Adapun poin yang selanjutnya ialah bentuk pemerintahan model modern, yaitu republik, kerajaan dan monarki. Adapun poin yang terakhir ialah berdasarkan pada cara atau prosedur menjadi kepala negara atau pemimpin rakyat. Dengan munculnya klasifikasi bentuk pemerintahan baru atau modern, maka demokrasi sebagai bentuk pemerintahan mulai ditinggalkan. Jadi maksud yang ditinggalkan sini ialah adanya pemerintahan yang lain, ataupun lahirnya pemerintahan modern pada zaman sekarang ini, maka tinggallah klasifikasi bentuk pemerintahan yang lama. Baik,
mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Salah dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.